Oke, halo semuanya. Hai anak-anak kelas 5, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama Miss Alice. Nah, hari ini Miss akan melanjutkan topik pembahasan kita yaitu tentang sains ke unit 2. Oke, tetap semangat ya. Miss sebentar dulu Miss share screen-nya. Wait first. Oke. Sudah nampak ya screen-nya, screen sharing-nya di sini. Oke, nah perhatikan dengan baik, nanti ada sesi kuisnya loh. Oke, nah sebelum Miss masuk ke topik ini, Miss mau tanya dulu. Kalian tahu nggak bahwasannya salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu atau makhluk hidup itu tetap ada di bumi, yaitu adanya ketersediaan air. Air itu sangat penting ya. Nah, pernah nggak kalian berpikir, sebenarnya air itu dari mana sih datangnya? Ayo, pernah nggak kalian berpikir sebenarnya dari mana sih air itu datangnya? Ada yang tahu? Boleh chat Miss di kolom chat. No, nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang nggak tahu is okay. Karena hari ini kita akan bahas tentang water sources atau yang namanya sumber air. Nah, air-air itu sebenarnya datangnya dari mana? Disimak dengan baik ya. Oke, next one. Sebentar. Oke, apa saja sih sumber-sumber air? Kita cek ke video berikut. Oke, kita mulai. Hai semuanya, sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita bersama dengan Miss Alice. Nah, kita semua tinggal di permukaan planet bumi. Seperti yang kalian dapat lihat pada gambar planet bumi kita, itu didominasi oleh warna biru, sehingga disebut sebagai planet biru, yang menunjukkan bahwa 3/4 bagian bumi ini terdiri dari air. Wah, berarti persediaan air di bumi ini sangat banyak dong. Yes, water is everywhere. But kenapa not enough for all to drink? Kok bisa ya? Kita akan bahas nih, so disimak ya. Kita harus tahu dulu dari mana air itu berasal. Let's we talk about sources of water. Okay, there are 3 mainly sources of water. The first, rainwater, surface water, and groundwater. Oke, untuk rainwater, air hujan, kalian sudah tidak asing bukan? So, kita akan bahas mengenai surface and groundwater. Nah, kalian lihat di gambar ini, tahu nggak apa perbedaan antara surface and groundwater? Yap, surface water is water that we see above the ground, such as rivers, sungai, lakes, danau, ponds, kolam, wetlands, lahan basah, and swamps, rawa-rawa. Okay, surface water shall be consumed only after it has been properly filtered and disinfected. Next, groundwater is the water present beneath the earth's surface. Groundwater can be consumed using wells, sumur, borehole with hand pumps, air dari lubang bor yang dapat diperoleh dengan dipompa. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya dari mana sumber air itu dan mana yang dapat diminum atau perlu pengolahan lebih lanjut sehingga aman untuk dikonsumsi. Oke, sebentar. Oke, nah sudah tahu kan apa-apa saja sumber air dan berapa macam? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada 3 jenis sumber air utama di bumi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba boleh raise hand ataupun boleh chat Miss. Ayo, apa saja 3 jenis sumber air utama di bumi? Yes, Simon tahu. Coba Miss unmute dulu. Simon?
Simon? Rain, Yes. rainwater, Rainwater. surface water, And then surface water. And then one more is? groundwater. Yes, good. 100 for Simon. Thank you. Thank you so much. Oke, benar sekali. 3 jenis sumber air utama di bumi itu ada rainwater, air hujan. Nah, air hujan ini bisa berbentuk, kalian udah tidak asing ya. Kemudian bisa lagi yang namanya pernah dengar hujan es? Hujan es. Oke, itu juga termasuk ya. Dan satu lagi ada yang namanya salju, turun salju. Tapi di Indonesia nggak turun salju ya. Oke, nah salju ini sebenarnya juga dari uap air. Uap air di awan yang dia itu mencapai titik beku. Suatu titik yang sangat dingin, titik beku namanya, sehingga dia turun sebagai salju. Kalau nggak cukup dingin, maka turun sebagai air hujan namanya. Oke, next ada air permukaan. Namanya sudah permukaan. Berarti ada di permukaan bumi, di permukaan tanah. Oke, seperti contohnya air laut, air sungai, rawa-rawa, kali, dan lain-lain. Kemudian satu lagi groundwater, air tanah. Berarti air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Berarti dia masuk ke lapisan-lapisan tanah. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita duduk di sini, kita injak, di bawah tanah itu ada lapis-lapisnya lagi. Sangat dalam ya. Oke, ada lapisan tanah, kemudian ada bebatuannya. Oke, jadi yang jadi pertanyaannya di sini, question, menurut kalian nih, mana yang lebih bersih? Groundwater, air tanah, atau air permukaan? Mana yang lebih bersih menurut kalian? Boleh chat Miss di kolom chat. Dan apakah semua jenis air itu aman langsung bisa kita minum, kita konsumsi? Atau boleh raise hand yang lain? Tadi sudah Simon atau yang lain juga boleh raise hand. Keisha, oke, Miss panggil Keisha. Hai Keisha, sudah Miss unmute? Hai Keisha, kedengaran? Yes? Yes, Kedengaran. Keisha. Oke. Menurut Keisha nih, mana yang lebih bersih? Air tanah atau air permukaan nih? Air permukaan. Air permukaan, why? Kenapa? Boleh Miss tahu kenapa Keisha pilih air permukaan lebih bersih? Menurut Keisha aja nggak apa-apa. Kita sharing-sharing. Kita bahas bersama namanya. Oke? Yes? Halo Keisha? Mana Keisha? Yes, Keisha? Loh? Ya. Menurut Keisha, kenapa air permukaan itu lebih bersih sih? Boleh Miss tahu? Alasannya kenapa nih? Keisha kurang tahu? Coba saja. Oke, no problem. Coba Miss panggil satu lagi. Thank you ya Keisha. Good. Coba Grace. Grace sudah angkat tangan, raise hand. Hai Grace. Sudah Miss unmute ini? Grace. Yes? Okay. No, Grace, mana lebih bersih? Air tanah atau air permukaan nih? Groundwater, air tanah. Groundwater, air tanah. Kenapa air tanah? Boleh Miss tahu? Karena langsung dari asalnya. Oke, good. Nanti kita bahas ya apakah jawaban Grace tepat, tapi nggak apa-apa. Good banget sudah memberikan suatu alasan kenapa pilihnya air tanah. Nah, kita lanjut dulu ya Grace. Thank you. Good job. Nah, apakah semua jenis air itu aman langsung untuk dikonsumsi? Menurut kalian gimana? Oke, sudah ada yang jawab Miss di kolom chat. Oke. Oke, penasaran ya? Oke, nah kalau bilang aman tidak aman, tentunya pasti tidak aman kalau langsung kita konsumsi. Tapi kita lihat dulu, Oke, kita lihat dulu. Oke, kita cek ini dulu. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Dalam usaha kita dalam mencari air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona dibandingkan air permukaan.
Tahukah kamu perbedaan antara air tanah dan air permukaan? Mari kita bahas. Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir di permukaan dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, dan rawa. Sungai adalah tubuh air yang mempunyai aliran, dengan sumber airnya berasal dari air hujan atau gletser dan bermuara ke danau atau laut. Danau adalah cekungan-cekungan penyimpanan air yang luas dan berada di daratan. Air yang tertampung di danau bersumber dari mata air, air hujan, sungai, dan gletser. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air, baik musiman ataupun permanen. Rawa biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan berbatang lunak dan rerumputan. Air rawa terlihat kotor karena tempat itu mengandung bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Akibatnya, air yang menggenang menyebabkan tanah di daerah sekitar rawa bersifat asam. Air tanah adalah air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembasan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah mudah didapatkan, biaya relatif rendah, serta kualitas airnya lebih baik dibanding air permukaan, sehingga membuat air tanah menjadi paling utama dalam memenuhi kebutuhan air. Nah, sudah tahu dong mana yang lebih bersih? Air merupakan Sebentar jadi paling utama dalam memenuhi kebutuhan air. Oke. Nah, udah tahu ya mana yang lebih bersih tadi? Yes, air tanah. Jawaban Grace benar. Tapi it's okay, Keisha. Ini kan pendapat Keisha, nggak apa-apa. Kita cek yuk, kenapa sih jawabannya air tanah? Nah, pada saat hujan ya. Kalau hujan berarti hujan kan turun ke permukaan bumi dan air hujan tersebut pasti akan terserap. Oke? Nah, lapisan tanah itu kan ada yang namanya pori-pori tanah, lubang-lubang kecil namanya pori-pori. Oke, kemudian air meresap masuk ke dalam tanah. Kemudian di dalam tanah itu ada beberapa lapisan tanah dan ada kumpulan batu-batu di sana. Oke, jadi air itu otomatis akan tersaring secara alami. Oke, nah berbeda dengan yang namanya air permukaan. Kalau air permukaan kan berarti airnya itu ada di atas permukaan tanah. Contohnya kayak tadi air laut, air sungai. Oke, jadi kalau surface water atau air permukaan itu sungai-sungai. Kalau kalian sekarang lihat sungai-sungai, kadang itu ada saja ya ada saja misalkan limbah-limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik yang dibuang langsung ke sungai. Jadi kalau buang ke sungai otomatis sungainya tercemar. Kalau sudah tercemar berarti kualitasnya is not good lagi ya, tidak lagi lebih baik daripada air tanah. Oke, jadi air permukaan itu sudah tercemar. Nah, apakah Miss mau tanya dulu selanjutnya. Apakah air tanah itu juga bisa tercemar nantinya? Kita next dulu ya. Oke. Oke, nah jadi air permukaan atau surface water itu bisa kita manfaatkan nggak? Pastinya bisa, tapi ada syaratnya nih. Ada syaratnya yaitu air laut, air sungai, ataupun air danau tersebut harus kita olah. Kita saring terlebih dahulu. Oke, selain disaring ya, kemudian mau dikasih yang namanya zat disinfektan. Apa itu zat disinfektan? Itu adalah zat kimia yang fungsinya untuk membunuh kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri yang ada di air. Oke, jadi kalau air-air yang sudah sampai ke rumah-rumah kalian nih, pas kalian buka keran, ngalir airnya, itu adalah air yang sudah disaring, kemudian dikasih yang namanya disinfektan. Oke, nah bagaimana sih cara penyaringannya itu kita cek ya. Sebentar.
Gambar ini adalah water treatment plants atau instalasi pengelolaan air yang terdiri dari beberapa tahap penyaringan air sampai proses disinfeksi untuk membunuh bakteri di dalam air. Nah, kalian tahu ini apa? Ini adalah alat penyaringan air sederhana. Yuk disimak bagaimana buatnya. Kalian juga bisa buat sendiri loh. Coba dilihat dengan baik-baik. Oke, tutup botolnya dilubangi ya. Kasih beberapa lubang-lubang kecil. Yes. Nanti supaya airnya itu bisa ngalir. Yang pertama tisu. Pasir. Masukkan pasir-pasir yang bersih ya. Supaya nanti setelah disaring juga bersih. Next, ini apa? Oke, benar, arang. Kasih arang. Nah, kasih arang supaya menghilangkan baunya, bau air yang nanti akan kita saring. Next, setelah itu dikasih apa lagi tadi? Yes, kasih pasir lagi. Jadi udah berapa lapis nih? 1, 2, 3, 4. 4 lapis. Tisu lagi, 5 lapis ya. Oke, kalian lihat sebentar, ini terlalu cepat. Sebentar, terus kasih kalian lihat yang ini dulu. Sorry. Kok ketekan ini? Kalian lihat dengan baik dulu. Tadi kan terakhir masukin tisu nih, sudah jadi 5 lapis ya. Oke. Oke, air yang dimasukkan ini, kalian lihat airnya warnanya gimana? Coklat gitu ya, agak kotor ya. Nah, nanti setelah disaring nih, air yang keluar ini jadi, yes, ini loh, jernih nggak? Bersih nggak ini? Warnanya beda banget ya. Beda ya, tadi yang coklatan ini jadi bening, transparan, bersih. Udah kelihatan ada ininya, ada bedanya. Oke, jadi ini adalah salah satu alat penyaringan sederhana. Jadi ini yang tadi ada beberapa lapis tersebut, tadi ada 5 lapis di alat penyaringan sederhananya ini ibarat seperti lapisan tanah. Yang tadi kita bahas, secara kualitas air tanah itu lebih bersih. Karena di dalam tanah itu ada beberapa lapisan tanah atau bebatuan yang jikalau air hujan itu masuk akan terserap dan disaring secara alami oleh lapisan-lapisan tersebut. Oke, kita next dulu. Oke, seperti yang tadi Miss bahas, secara kualitas air tanah tentunya lebih bersih ya. Ingat ya, air tanah lebih bersih dari air permukaan. Karena air tanah itu sudah tersaring secara alami oleh lapisan tanah ataupun bebatuan. Nah, tetapi nih ada tetapinya ya. Air tanah itu terkadang juga bisa tercemar. Kenapa? Karena selain daripada air permukaan yang bisa tercemar, air tanah itu pernah dengar nggak yang namanya pencemaran tanah, pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah. Oke, jadi tanah itu juga bisa tercemar oleh bahan-bahan kimia ataupun zat yang lainnya. Jadi intinya sangat penting nih untuk kita olah dulu, kita saring dulu, kita kasih disinfektan dulu ke airnya supaya air itu benar-benar bersih sebelum kita
manfaatkan sebelum kita konsumsi, terutama untuk yang diminum ya. Oke, next. Oke, kita ke sesi kuis. Oh, sebentar dulu, ada yang raise hand di sini. Keisha, kenapa? Miss unmute Keisha dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Keisha? Hai Keisha. Hai, aku gak raise hand kok. Oh, nggak raise hand, Miss lowerkan ya. Oke, any question sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke sesi quiz. Coba Miss lihat chat kalian dulu. Ada yang tanya nih. Yes, pasirnya itu tadi harus bersih ya. Pasirnya itu harus bersih. Jadi kalau memang mau kalian tes buat di rumah, kalian mesti cuci dulu dengan bersih pasirnya. Jadi kalau pasirnya kotor, kalau disaring ya nanti hasilnya nggak bagus, nggak bersih gitu. Oh, yang tadi bisa diminum nggak? Ada yang nanya sebentar ya. Nah, kalau yang tadi kalian kan udah lihat air yang awalnya agak coklat-coklat gitu, kuning-kuning kan, jadi putih. Apakah bisa diminum? Itu sudah melewati proses namanya penyaringan, tapi belum dikasih disinfektan. Tadi kan kita udah ada bahas nih, di dalam pengolahan air, instalasi ya, tempat pengolahan air tersebut, selain disaring harus dikasih disinfektan supaya kuman-kumannya itu mati. Oke, udah terjawab ya untuk yang di kolom chat. Yes, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi quiz. Kita review kembali. Sumber air yang utama di bumi itu ada berapa macam nih? Ada yang tahu? Bisa langsung raise hand selain Grace dulu. Miss mau kasih kesempatan yang lain sebentar. Yuk. Atau ayo langsung raise hand. Coba yang lain. Seperti di kolom chat banyak yang jawab Miss kok di sini. Nariko, Mario, Asila, dan lain-lain. Vincent. Ya, sudah ada yang raise hand. Ada 3 yang raise hand. Miss panggil yang lain dulu ya. Coba ini, Philip. Hai Philip. Philip, ini sudah unmute ini harusnya? Oh, sekali. Hai. Bisa buka videonya dulu. Sorry, kameranya. Biar nampak dulu. Hai. Oke, good Philip. Nah, langsung saja kita ke nomor 1. Sumber air utama di bumi ada berapa dan apa-apa saja? 3. Apa saja? Yang Philip ingat. Air hujan. Yes, the first one rainwater, air hujan. Kemudian Air tanah. yes, air tanah, groundwater. One more. Satu Air lagi. permukaan. Yes, good. Air permukaan atau surface water. Thank you. Good. 100 for Philip. Thank you. Nah, kita langsung cek. Benar sekali ya, ada 3. Air hujan, air permukaan, dan air tanah. Diingat ya. Oke, yang belum dapat kesempatan nggak apa-apa. Ini ada 2 yang raise hand. Coba Miss lowerkan apa dulu. Oke, nanti kita ke nomor 2. Oke, kita ke nomor 2 ya. Siap-siap. Oke, sorry. Siap-siap ya. Oke. Next, nomor 2. Sebentar, Miss lowerkan hand dulu, Grace. Yes. Siap-siap. Tada-tada. Mana soalnya? Oops, sorry. Oke, coba dibaca. Air yang mengalir di sungai, danau, bendungan itu termasuk jenis air apa? Tadi kita sudah pelajari ada 3 jenis air. Apakah air hujan? Rainwater? Yes, ada Salin di sini. Good. Salin duluan, raise hand. Miss ke Salin dulu ya. Ganti-gantian. Salin. Ini sudah unmute nih. Halo? Oke. Hai Salin. Yes, Salin. Halo. Kedengaran ya? Oke, langsung saja kita ke soalnya. Air yang mengalir di sungai, danau, bendungan termasuk jenis air? Permukaan. Yes, benar sekali. Air permukaan atau surface water. 100 ya untuk Salin. Good. Thank you. Yes. Yes, benar. Kita ke soal nomor 3. Helena mesti lebih cepat ini tangannya ya. Oke. Next. Siap-siap. Nomor 3.
Tadadadang. Agar air itu aman kita pakai, air itu harus diapakan dulu. Setidaknya harus ada 2 proses. Oke, Simon dulu raise hand. Oke, Simon, oh nggak jadi. Mana Simon? Oke, yang langsung raise hand aja, mungkin lebih cepat. Ayo. Ayo. Ya, Brian, good. Hai Brian. Brian duluan ya. Oke, hai. Oke, langsung jawab yuk. Agar air itu aman kita konsumsi, kita gunakan. Air itu harus diapakan, Brian? Menaruh arang. Apa? Sorry. Diapakan? Lebih keras. Menaruh arang. Oke, namanya itu yang tadi ada arang, lapisan-lapisan itu namanya diapakan? Namanya. Itu adalah salah satu contoh alat sederhananya gitu. Tapi prosesnya diapakan? Diapakan? Oke, coba Miss panggil satu lagi Simon untuk bantu Brian ya. Yuk, Simon. Hai Simon. Oke, coba bantu Brian dulu. Diapakan Simon jawabannya? Air itu? Hai Simon. Oh, mana? Suaranya nggak ada. Oke, coba Miss panggil yang lain ya. Mau Gabriel. Tadi Gabriel dulu ya, sorry. Gabriel dulu. Hai Gabriel. Yes, halo. Yes, Gabriel. Yuk langsung. Agar air itu aman kita konsumsi, air itu harus Disaring dan dimasak, Miss. Oke, disaring benar. Oke, kalau dimasak bisa juga. Dan satu lagi itu adalah dikasih disinfektan. Sekali lagi ya, diolah, disaring dan dikasih disinfektan. Oke. Nah, supaya lebih aman, jadi air itu diolah di suatu tempat yang namanya instalasi pengolahan air, water treatment plant. Oke, thank you ya semuanya. Good untuk Brian, Gabriel. Sebentar ya. Miss lower hand kan dulu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Tempat ini merupakan sumber air permukaan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Hal ini karena tempat ini dipenuhi ada banyak ya bahan-bahan organik yang berasal dari pembusukan tanaman yang sudah mati. Kalian tahu tempat ini namanya apa? Salah satu tempat yang termasuk air permukaan. Oke, Simon lagi, Simon duluan. Simon tadi ada suara, coba Miss tes sekali lagi apakah ada suara. Simon? Halo? Air rawa. Yes, benar. Good untuk Simon. Tadi Simon duluan. Next, gak apa-apa untuk yang lain, Felix, Natania, dan yang lain. Coba. Oke, thank you ya. Nah, benar sekali jawabannya air rawa. Atau bahasa Inggrisnya kita sebut sama-sama swamps. Swamps. Air rawa ya. Thank you. Tes lagi, Helena. Oke, wait first. Oke, kita next ke soal yang lain. Siap-siap ya. Oke, sebentar. Coba sebutkan bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh yang namanya air tanah. Bagaimana sih cara kita ambil air tanahnya, kita dapatkan air tanahnya? Coba yang lain, jangan Simon dulu. Kita ganti-gantian ya. Oke, Miss kasih yang lain kesempatan dulu. Helena tadi belum ya kayaknya. Helena dulu deh. Hai Helena. Halo? Halo, Helena? Halo? Yes, lebih keras sedikit, Dek. Nggak kedengaran? Sorry. Yes. Ya, oke. Langsung sebutkan cara kita memperoleh air tanah kayak mana? Kita saringkan baru bisa dapatkan airnya. Kayak mana ambilnya dari dalam tanah itu sampai ke atas gitu? Itu caranya kayak mana?
Ayo. Yang Helena maksud itu adalah cara untuk mendapatkan air yang bersih untuk diminum, kita konsumsi atau kita pakai. Sekarang ini bagaimana cara kita dapat air tanah? Air tanah kan berarti di dalam tanah kan? Kita mau ambilnya kayak mana dong? Kita mau dapatkan air yang di dalam ini kayak mana dong? Miss kasih sedikit tips. Pernah dengar yang namanya sumur? Air sumur? Pernah, Miss. Ya, jadi kayak mana? Salah satunya kita buat Mengambil air. lubang sumur. Kemudian satu lagi yang namanya ada dengan cara bor. Kita sumur bor namanya. Pernah dengar ya? Kita gali, kemudian kita bor, kemudian melalui pompa air tanah itu akan keluar ke permukaan tanah sehingga bisa kita manfaatkan. Oke, sampai di sini dulu. Thank you buat semuanya. Ada pertanyaan, maybe? Ada yang mau tanya? Boleh tanyakan ke Miss. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes, sebentar ya. Oke, ada yang tanya? Coba buka kameranya. Oke, biar nampak semuanya. Ada yang mau tanya? Yes? Yes, Grace? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini dulu jumpa kita pada hari ini. Oke, terima kasih semua dan diulang-ulang yang di rumah ya. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye, Miss. Thank you.